wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaba kepada seluruh talibah Fastabiqul Khairat 27 dan para ummahat wa ukhti filah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita berada di dalam nikmat menuntut ilmu lagi pada malam hari ini. Allah perkenankan kita untuk berkumpul, bermajelis dan menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pekan ini kita memasuki pekan ke-6 dalam kajian tematik Fastabiqul Khairat 27 bersama Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri Hafizallahu dengan judul Pemimpin Amal. Sebelum kajian dimulai, Ana mengingatkan diri Ana pribadi semua Tafadol, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat was-solihat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan dalam satu pertemuan yang indah yang kita berharap di dalamnya mendapatkan faedah-faedah yang bermanfaat, faedah sekaligus amalan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh yang akan memperberat timbangan-timbangan amal kita di hari yang sangat membutuhkannya. As-solihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membicarakan satu tema, yakni pemimpin amal. Kita mulai tema ini dengan menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah mengetahui tujuan manusia diciptakan, tentu ia juga mengerti pentingnya amalan soleh. Sebab amalan soleh adalah sesuatu yang bisa menyebabkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal jannatul lati uridtumuha bima kuntum ta'malun." Inilah surga yang dipersiapkan atau dikaruniakan kepada kalian disebabkan karena amal-amal soleh kalian yang dahulu kalian kerjakan waktu di dunia. Oleh karenanya, ummahat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemimpin
amal. Dan yang dimaksud dengan pemimpin amalan adalah ilmu. Ya ayatuhas sholihat, sesungguhnya ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amalan. Di amal itu harus ikut dan bermakmum kepada ilmu. Oleh karenanya, setiap amal perbuatan yang dia tidak mengikuti ilmu, maka amalan itu tidak bermanfaat bagi pelakunya. Ya, bahkan bisa menyebabkan bahaya bagi dirinya. Itulah yang dikatakan oleh para salaf umat ini. Ya, mereka adalah sebaik-baik pemimpin dari kaum muslimin, sebaik-baik ilmu dan amal mereka. Mereka mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ibadahnya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena segala amal perbuatan itu diterima dan ditolak berdasarkan kesesuaian dan pertentangannya dengan ilmu. Mana-mana amal yang sejalan dengan ilmu, itulah yang diterima. Dan sebaliknya, mana amal-amal yang bertentangan dengan ilmu, maka dia ditolak. Inilah yang bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, ya, untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Ya. Menafsirkan ayat 2 dari surah Al-Mulk ini, salah seorang ulama di zaman tabi'ut tabi'in, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan bahwa amal yang diterima adalah amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya. Jadi suatu amalan atau perbuatan, walau dia dilakukan dengan ikhlas, namun tidak benar pelaksanaannya, maka dia tidak diterima. Dan begitu juga ketika amalan itu sudah dilakukan ikhlas, sudah dilakukan secara benar, namun tidak ikhlas, maka dia pun ditolak. Jadi amalan itu harus ikhlas. Ya. Harus ikhlas artinya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan itu wajib benar. Benar artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan seseorang jika dia ingin beramal dengan persyaratan dua ini, yakni ikhlas dan benar, maka dia tidak mungkin bisa melakukan kedua syarat ini apabila seseorang itu tidak membangun amalnya atau ibadahnya dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Kita mengetahui bahwa seseorang seseorang yang tidak mengenal Allah, dia tidak mungkin akan menyembah Allah untuk menuju kepadanya. Begitu juga orang yang tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan mungkin mencarinya dalam ibadahnya itu. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu merupakan petunjuk menuju keikhlasan dan kebenaran. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selain menjadi pemimpin amal, ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya darurat. Ya. Darurat artinya sangat penting, bahkan lebih penting dari kebutuhan tubuh terhadap makanan. Ya. Kata para ulama, kebutuhan tubuh terhadap makanan itu, ya, setiap harinya hanya dibutuhkan 2 sampai 2, 3 atau katakanlah sampai 5 kali, ya, 5 kali saja dalam sehari. Sedangkan kebutuhan manusia terhadap ilmu adalah sebanyak tarikan nafasnya. Ya. Karena dalam setiap tarikan nafas, manusia membutuhkan ilmu yang menyertai keimanan. Jadi setiap kita dalam setiap tarikan nafas,
kita membutuhkan ilmu yang menyertai keimanan kita. Ya. Karena jika suatu tarikan nafas, ya, seseorang itu berpisah daripada keimanan, maka seseorang itu sedang berada di ambang kebinasaan. Bagaimana jika nafasnya terputus dalam keadaan ia tidak beriman? Dan tidak mungkin atau tidak ada jalan memperoleh keimanan, ya, kecuali dengan ilmu. Ya. Selanjutnya, ilmu juga diketahui keagungannya, ya, dari objeknya. Ya. Jadi dari objeklah kita mengetahui keagungan sebuah ilmu. Kita bisa tahu kemuliaan pengetahuan itu jika kita memahami objeknya. Misalnya, kita mengetahui mahalnya ilmu kedokteran. Ya. Kenapa? Karena ilmu kedokteran itu mempelajari seluk-beluk tubuh manusia atau anatomi tubuh manusia, yang dengannya dimunculkanlah cara, ya, untuk menyembuhkan penyakit. Ya. Atau kita bisa memahami pentingnya ilmu kemiliteran misalnya, yang di dalamnya mempelajari strategi perang, ya, untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negeri. Atau kita memahami objek ilmu pertanian misalnya, yang dengan ilmu pertanian dapatlah diketahui cara untuk merawat atau menumbuhkan sebuah tumbuh-tumbuhan atau pepohonan, ya, dan menghasilkan buah yang banyak, ya, merawat sehingga pohon itu menjadi subur dan seterusnya. Maka umahat, ya, dari objek itulah kita bisa memahami bahwa pengetahuan yang paling mulia dan paling agung adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia, ya. Zat yang maha benar, zat yang mempunyai segala kesempurnaan, yang menciptakan manusia dengan seluruh anatomi tubuhnya, dan yang menciptakan tubuh-tubuh kekar para militer, yang mereka mempelajari ilmu kemiliteran, dan juga yang menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuhan dari pohon-pohonan maupun buah-buahan, sayur-sayuran yang bermanfaat buat manusia. Oleh karenanya tidak disangsikan bahwa pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan agama adalah ilmu yang tidak ada bandingannya. Maka umahat, ya, siapa yang lari dari ilmu yang paling agung ini, yakni ilmu agama, maka ia telah lari dari Tuhannya, si pemilik ilmu itu, dan ia telah melupakan dirinya sendiri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Ya. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah, ya. Sehingga Allah pun melupakan mereka tentang dirinya. Ya, ini terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Ya. Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah, yang menyebabkan Allah melupakan mereka tentang diri mereka sendiri. Jika kita perhatikan makna ayat di atas, ya, kita akan temukan makna yang indah sekali. Kata Allah, barang siapa yang melupakan Allah, niscaya Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ya. Sehingga manusia yang lari dari ilmu agama, pada hakikatnya dia sedang lari dari Tuhannya. Dia melupakan ilmu yang sangat bermanfaat baginya. Kalau dia lari dari ilmu yang bermanfaat baginya, maka hakikatnya telah melupakan hakikat kehidupannya sendiri. Sehingga mereka luput dari kemaslahatan, ya, kebaikan-kebaikan dirinya, ya, lupa dari keberuntungan mereka, ya, peluang-peluang untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat merdeka. Sehingga menjadi rusaklah hakikat seorang manusia yang melupakan ilmu syar'i atau ilmu-ilmu agama. Bahkan kerusakan yang dialami oleh manusia seperti ini, kata para ulama, rusaknya bisa lebih parah daripada hewan. Mengapa? Karena hewan, hakikat penciptaan mereka itu
tidak melebihi dari sekedar mereka hidup, makan, berkembang biak, dan mempertahankan dirinya. Dan rata-rata hewan memiliki hal tersebut. Allah memberikan hidayah kepada hewan untuk bisa makan, ya, untuk bisa berkembang biak, dan untuk bisa mempertahankan kehidupan mereka. Dan itu sudah dilakukan oleh hewan, ya, dengan petunjuk itu. Tetapi manusia, mereka memiliki tujuan hidup yang lebih kompleks, ya, dihimpun dalam sebuah tujuan bertauhid kepada Allah dan beribadah kepadanya. Tentunya dengan seabrek aturan-aturan yang harus dipahami oleh manusia, halal dan haram, larangan-larangan dalam kehidupan mereka. Nah, manusia-manusia yang melupakan ilmu agama, mereka pasti melupakan Tuhannya dan pasti mereka melupakan fitrah, ya, atau hakikat kehidupan mereka. Inilah yang disebutkan oleh para ulama mengapa manusia-manusia yang lari atau melupakan ilmu agama pasti mereka hidup dalam ambang-ambang kebinasaan. Ini saja pembahasan kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz. Penjabaran materi pada malam hari ini. Baiklah, akhwati fillah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Baiklah Ustadz, saya izin untuk menanyakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bila di awal amal kita ikhlas, lalu timbul riya, bagaimana Ustadz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang satu amalan yang dia tiba-tiba muncul riya yang diawali dengan keikhlasan, maka para ulama, ya, berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Tapi kesimpulan yang paling mendekati adalah dilihat dari amalan itu utuh sebagai sebuah kesatuan atau dia terpisah, ya. Kalau dia utuh sebagai sebuah kesatuan amal, maka hadirnya riya itu membatalkan pahala amalnya, ya. Misalnya seseorang yang sholat, yang melakukan sholat 4 rakaat, ya. Di 3 rakaat pertama dia melakukan itu dengan ikhlas, ya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di rakaat keempat tiba-tiba muncul riyanya karena merasa diperhatikan oleh seseorang. Maka keadaan seperti ini membatalkan pahala sholatnya, ya. Dia tidak diterima amalannya. Tetapi apabila amalan itu, amalan riya, menyusup di satu amalan yang dia terpisah, maka dia dihitung di mana letak perpisahannya. Misalnya seseorang di awal dia bersedekah dengan sedekah katakanlah 1 juta rupiah, ya, dengan keikhlasan. Kemudian muncul keinginan untuk mencari perhatian manusia. Setelah dia bersedekah 1 juta, dia tambah lagi 500.000 rupiah, tetapi tambahannya itu dengan diselipi rasa riya, ya. Maka kata para ulama yang diterima adalah yang pertama, sedangkan yang kedua tidak diterima, ya. Yang benar adalah, ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hati kita di dalam keikhlasan beramal, ya, dan berhati-hati dalam setiap amalan-amalan kita dari waswas riya. Ini dicontohkan oleh para ulama, ya. Di antara mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati terhadap amalan-amalan yang disisipi riya, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, di mana beliau duduk agak lama di rumah padahal orang-orang lain telah pergi untuk melakukan takziah, ya. Beliau duduk di dalam rumah lebih lama, ya. Sampai akhirnya beliau dijemput dan ditanya, "Mengapa engkau berlama-lama di rumah, tidak seperti yang lain segera berkunjung untuk takziah?" Ya. Beliau mengatakan, "Aku sedang menata
hatiku ya, agar aku pergi bertakziah dalam keadaan hatiku ikhlas ya. Demikianlah kesadaran yang penting dimiliki oleh setiap orang yang kita bisa ambil contoh di antaranya adalah bagaimana para ulama men-setting hati-hati mereka untuk selalu ikhlas. Wallahu taala alam. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz jika ada seseorang yang tidak ingin menuntut ilmu karena takut hidupnya banyak larangan, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Iya, ini adalah sebuah pandangan yang tentunya keliru ya, dan ini pandangan yang sangat membinasakan dirinya. Sesungguhnya seseorang belajar ilmu justru untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu yang dia turunkan ya, kecuali untuk kemaslahatan kita sendiri ya. Tidak mungkin. Apa buktinya? Buktinya adalah orang-orang yang paling mulia yang menjadi panutan kita, mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Siapa mereka? Ya, dimulai dari keutamaan dan kedudukan para nabi dan rasul yang mereka menjadi utusan-utusan Allah mengajarkan agama kepada kita. Mereka lah orang-orang yang paling berilmu. Mereka lah orang-orang yang sangat sempurna dalam mempelajari ilmu agama ini dan mengajarkannya. Dan mereka juga orang-orang yang seutama-utama manusia mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Dan kita lihat kehidupan mereka adalah kehidupan yang bahagia ya, 100% bahagia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seseorang yang mempelajari ilmu agama lalu dia mengetahui mana yang halal dan haram, dia berkeyakinan bahwa itu akan menyusahkan kehidupannya. Orang yang merasa dirinya dikekang dengan larangan lalu dia merasa kehidupannya tidak bebas. Sesungguhnya ini adalah syubhat yang dibisikkan dari syaitan ya, yang tidak menginginkan kebaikan bagi seorang ya, seseorang. Oleh karenanya segeralah mohon ampun kepada Allah dari anggapan tersebut dan kembalilah untuk berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, yakni justru mempelajari ilmu agama itu akan memperoleh kebahagiaan yang seutuhnya ya, seutuhnya, karena dia luput dari jebakan-jebakan yang disiapkan oleh syaitan, laknatullah alaihi. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, Ana punya saudara yang menikah dengan seorang mu'alaf. Mu'alafnya karena pernikahan. Sudah 12 tahun menikah, suaminya tidak mempelajari agama Islam. Sedang istrinya, saudara Ana, semakin menjauh dari agamanya, tidak memakai jilbab, dan sering Natalan serta Imlekan. Bagaimana cara menasehatinya, Ustadz? Allahul musta'an ya, kita mohon kepada Allah dari perkara-perkara tersebut ya. Tentunya ya sebagai saudara kita prihatin terhadap keadaan saudara kita yang sebegitu jauh meninggalkan agamanya. Ya, tentunya sebagai seorang saudara dia adalah orang yang lebih mengerti apa yang menimpa saudaranya tersebut, baik dari sisi penyebab maupun karakternya. Oleh karenanya yang sebaik-baik arahan yang ingin disampaikan kepadanya adalah ya, pertama tentunya mendekatinya ya, dengan baik ya. Jadi membangun hubungan emosional yang baik ya dengannya. Apabila kita bisa memunculkan rasa peduli ya, kepadanya ya, mendekat kepadanya ya, dengan tulus, maka dia akan merasakan ya, chemistry yang yang terjalin. Seseorang yang tidak mengetahui tentunya dia membutuhkan pemahaman atau permakluman yang dalam dari kita ya. Orang yang berada kondisinya sebegitu gentingnya, dia tidak memperhatikan agamanya, tentu dia membutuhkan orang yang memahaminya dulu, mendekatinya secara emosional sampai dia merasa nyaman dengan kita, baru ajaklah ia dialog ya.
sampaikan kepadanya ya, apa sebenarnya tujuan kehidupan manusia, dan apabila dia berada dalam keadaan tersebut ya, itu sesungguhnya dia sedang dalam bahaya. Sampai dia mendengar kata-kata kita dan mulai berubah dengan cara-cara yang tentunya kita bantu ya. Kita bantu apa yang bisa membuat dia berubah. Setelahnya mungkin baru kita berharap dia akan merubah keadaan atau pemahaman dirinya terhadap agama ini. Hal-hal yang dipertanyakan di atas itu adalah keadaan-keadaan yang bukan menimpa satu dua orang saja dari kaum muslimin, di mana mereka sering menikah, kemudian salah seorang dari mempelainya itu masuk Islam, tapi masuk Islamnya bukan karena kesadaran yang dalam terhadap Islam itu sendiri, tetapi hanya sebagai syarat dari pernikahan. Setelahnya mereka tidak ada yang membimbing atau mereka memang keluar dari bimbingan-bimbingan itu yang menyebabkan akhirnya lambat laun mereka semakin jauh dari ajaran agama ya, yang bahkan bisa setan masuk ke dalam kehidupan mereka, membalikkan hati mereka sehingga mereka kembali kepada kekufuran. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Baiklah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, bagaimana cara menasehati suami agar mau belajar ilmu agama? Karena suami Ana masih jauh untuk belajar, dan rasanya hati ini tidak nyaman melihat pasangan kita jauh dari ilmu agama. Jazakallah khair Ustadz. Ya, tentunya kita bisa merasakan ya bagaimana tidak nyamannya ya seseorang yang sudah mulai belajar ilmu agama dan dia mengetahui perkara yang diagungkan dalam agama, ya bertauhid, hukum halal dan haram dan seterusnya. Sementara dia memiliki pasangan yang jauh ya dari pengetahuan itu. Ya. Tentunya yang pertama dilakukan adalah ya, bermohonlah kepada Allah untuk petunjuk agar Allah memberikan petunjuk kepada suami. Ya. Yang kedua, hendaklah seorang istri yang telah belajar ilmu agama terlebih dahulu dari suaminya, ya, memberikan keteladanan, ya, dan tentara bahwa dia setelah belajar agama menjadi lebih baik. Ya. Jangan pandang suami sebelah mata hanya karena dia kita anggap lebih rendah ya pengetahuan agamanya. Tapi muliakan dia semulia-mulianya suami sebagaimana agama memerintahkan kepada seorang istri untuk memuliakan suaminya. Bahkan lakukan ini lebih banyak dari ketika istrinya dulu sebelum mengenal ilmu agama. Tentu suami akan melihat perubahan yang signifikan ketika seorang istri telah mempelajari ilmu agama, dia akan merasakan seorang istri ya istrinya itu menjadi lebih baik ya bersikap kepadanya. Yang kemudian bangunlah komunikasi yang baik, yang santun kepada suami ya, dengan bercerita bahwa sesungguhnya agama ini benar-benar menuntun kehidupan kita kepada kehidupan yang sebenar-benarnya kebahagiaan ya, dunia dan akhirat. Para ulama sampai memberikan tips ya kepada pasangan-pasangan yang sering bertengkar di dalam rumah ya. Di antara tips yang dilakukan oleh para ulama adalah mereka menegakkan sholat ya. Setelah mereka menegakkan sholat 5 waktu, sholat fardu, maka para ulama menyebutkan mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat-sholat sunat di dalam rumahnya ya. Kemudian mereka tidak meninggalkan witir ya, sholat witir. Ini di antara penyebab sebuah rumah tangga menjadi adem ya, menjadi nyaman. Nah, oleh karenanya kalau seorang suami jangankan untuk menegakkan sholat-sholat sunnahnya, di dalam sholat fardunya saja dia masih enggan ya atau mengerjakan tapi belum sempurna, maka ini merupakan bagian dari cara istri untuk membimbingnya ya, walaupun seharusnya suami yang membimbing istri. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak masalah ya istri berusaha membimbingnya, namun dengan
bahasa yang santun ya, dengan tidak meninggalkan rasa hormat dan memuliakannya sebagai suami ya, agar dia tidak tersinggung ya, agar dia tidak tersinggung. Insya Allah dengan cara-cara seperti yang disebutkan tadi ya, lambat laun suami akan tertarik ya, tertarik. Jangan eh, jangan munculkan potensi suami semakin benci terhadap agama ya, ketika dia melihat istri setelah belajar agama semakin kasar misalnya, semakin suka marah-marah atau semakin merendahkan dirinya, itu akan menyebabkan ia menjadi alergi terhadap ilmu agama. Dia akan mengatakan, kamu dulu sebelum belajar agama lebih sopan katanya, tetapi setelah belajar agama kok semakin seperti ini, semakin berani dengan aku katanya. Ini menyebabkan dia semakin jauh. Tapi kalau dilakukan seperti yang dituturkan tadi ya, seperti saya tuturkan tadi, maka kemungkinan suami akan mengakui bahwa belajar agama itu memang menjadikan seseorang akan menjadi lebih baik ya. Allah taala alam. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah kita berdosa apabila kita mengikuti Ustadz yang salah atau ahli bid'ah karena kurangnya ilmu terhadap kebenaran agama? Jazakallahu khair Ustadz. Ya seseorang tentunya jika memang benar-benar tersalah karena kebodohannya, ya semoga Allah memaafkannya ya. Masuk diantaranya adalah uh, mengambil ilmu dan mengikuti pemahaman yang diajarkan oleh seorang ustadz, seorang dai yang menyimpang ya, menyimpang dari pemahaman yang benar ya. Pemahaman yang benar adalah pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami ya menurut pemahaman salaful ummah atau generasi awal umat Islam ini ya. Kata Rasulullah SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku, artinya kurun sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun tabi'in ya setelah sahabat yang mengikuti sahabat yakni tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian kurun setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah generasi emas dari 3 periode pertama umat Islam ya. Kemudian diikuti oleh para ulama-ulama selanjutnya. Oleh karenanya di saat ini orang-orang yang baru belajar agama tentu kita tahu amat sulit bagi mereka untuk membedakan mereka sedang belajar agama dari seseorang yang pemahamannya benar tidak ya sesuai dengan pemahaman para salaf, atau belajar agama dengan orang yang sesat ya. Apabila seseorang terjebak pada satu pembelajaran agama dari orang-orang yang menyesatkan, maka setelah dia menyadari hal itu dia segera menjauh, dan ini diharapkan bagian dari bentuk pengakuan dia terhadap kesalahannya di masa lalu, dan semoga Allah memaafkannya tentunya. Allah taala alam. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Saya memiliki orang tua. Bagaimana cara menasehati orang tua yang masih dalam keadaan jahil Ustadz, kurang ilmu? Jazakallahu khair. Iya, alhamdulillah ya. Semoga Allah memberikan pahala yang besar ya kepada seorang anak yang kuat sensoriknya ya, memperhatikan keadaan orang tuanya yang masih jauh dari agama ya. Orang tua yang masih jahil ya, atau awam terhadap urusan agama, maka tahapan yang benar untuk mengenalkan ia terhadap agama itu adalah dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah terlebih dahulu ya. Jadi pada orang tua misalnya kita mendekati ya, melakukan komunikasi yang baik di waktu yang tepat ya, dengan mengatakan bahwa tujuan hidup kita ini adalah kehidupan akhirat, dan seorang meninggal dunia itu dia tidak akan lepas dari tuntutan-tuntutan ya, bagaimana dia melaksanakan kehidupan di dunia ya. Oleh karenanya kepada orang tua yang masih seawam itu
Katakan kepada mereka bahwa kita meninggal tidak tidak dibiarkan begitu saja ya, tanpa pertanggungjawaban. Tapi setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita lakukan. Nah, baru kemudian sementara tujuan kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Terus secara perlahan dan bertahap ya, terus menerus ya, sering sering dengan kasih sayang, dengan rasa hormat sampaikan kepada orang tua. Sampai mereka bisa mencerna arahan-arahan itu. Lalu ketika mereka sudah mencerna arahan-arahan itu, baru mulailah dari ibadah yang paling agung ya, yang paling pertama diperiksa pada hari kiamat, yakni sholat. Ajarkanlah orang tua itu sholat ya, dengan sebelumnya mengajarkan kepada cara wudhu yang benar, cara bersuci yang benar ya. Kemudian apa namanya, dia mau mengerjakan sholat. Sampai akhirnya kita melihat peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan dari orang tua kita. Tapi tentunya ini dilakukan dengan kesabaran ya, jangan terburu-buru dan jangan langsung merasa rendah diri atau marah ketika orang tua tidak serta-merta mengikuti ajakan kita. Karena sesungguhnya dakwah itu memang harus kita lakukan kepada siapa saja dengan tidak menuntut perubahan yang cepat ya, ya, perubahan yang cepat. Tapi seorang anak yang telah memperhatikan keadaan orang tuanya, yang mengkhawatirkan keselamatannya, ya, dengan kehidupan mereka yang jauh dari tuntunan agama, ini merupakan sebuah fenomena yang baik ya, seorang anak. Berarti anak ini memperhatikan perkara-perkara yang sangat penting ya, yakni perkara-perkara kehidupan akhirat. Oleh karenanya di dalam kehidupan berkeluarga pun, baik keluarga inti maupun keluarga besar ya, seharusnya di antara ucapan dan pembicaraan kita dengan mereka, munculkanlah komunikasi atau ucapan-ucapan yang nilainya dakwah ya kepada Islam ya. Semoga Allah Ta'ala mempermudah jalannya ya seorang anak yang memperhatikan orang tuanya dan mendakwakan Islam kepada mereka. Wallahu a'lam. Amin. Jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Contohnya saat perayaan Natal, banyak teman-teman yang posting di SWA, grup WA mungkin ini Ustadz ya, bahwa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal dan banyak lagi penjelasannya mengenai bahwa Nabi Isa bukan anak Allah. Seandainya Ana tidak posting seperti itu karena menghargai teman yang non-muslim, karena suka melihat WA Ana, apakah tindakan Ana betul? Tidak posting karena menghargai perasaan mereka. Syukran Ustadz. Ya, ya jawabannya nggak benar ya. Benar, artinya dakwah itu walaupun kita merasakan bahwa itu pahit bagi orang yang menerimanya, tetapi ini tidak benar kalau misalnya kita mengatakan kalau kita posting nanti orang tersinggung dan seterusnya. Karena dakwah itu yang penting caranya ya, caranya dilakukan dengan santun dan sabar gitu. Masalah kontennya itu menyinggung orang atau tidak, ya bukan urusan kita. Karena bagaimana Rasulullah SAW seorang yang paling dipercaya oleh kaum Quraisy ya, baik kerabatnya maupun di luar kerabatnya. Orang yang paling lemah lembut, orang yang paling diakui kesantunannya, tetapi ketika dia menyampaikan satu konten dakwah yang begitu penting, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetap saja orang-orang kafir ya di antara mereka merasa tersinggung ya, bahkan mengancam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tujuannya tentu tidak tepat ya kalau misalnya kita khawatir teman-teman kita dari non muslim merasa tersinggung ya. Kalau seandainya mereka bertanya, maka ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk menjelaskan ya, menjelaskan kepada mereka bahwa beginilah sebenarnya Islam ya, yang sangat menyayangi kehidupan manusia ya, ini untuk mengembalikan mereka kepada menyembah Tuhan yang benar gitu. Menyembah Tuhan yang benar. Bila perlu ajak mereka kepada Islam dengan mengatakan bahwa postingan ini sama sekali tidak ingin
menyinggung. Kalau misalnya memang ada pertanyaan dari mereka, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa hukumnya seorang wanita pergi ke kuburan? Ana pernah mendengar bahwa itu terlaknat. Dan apakah seorang istri diwajibkan memandikan mayat suaminya? Jazakallah khair Ustadz. Dahulu Rasulullah pernah melarang ya seorang wanita menziarahi kuburan ya. Menziarahi kuburan karena saat itu memang eh, Rasulullah mengkhawatirkan keadaan wanita yang belum kuat keimanannya ya, dikhawatirkan mereka meratap ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan fal'ana fazuruha ya. Kalau sekarang ziarahilah kuburan ya, karena dia bisa menyebabkan seseorang tadhkiratul maut ya, mengingat kematian, wazuh dunia, dan menyebabkan seorang zuhud terhadap dunia. Maka para ulama menyimpulkan ya wanita-wanita yang menziarahi kubur tidak mengapa jika tidak dikhawatirkan dia meratap ya. Tapi bagi wanita-wanita yang lemah, yang orang tahu dia lemah atau wanita tersebut mengetahui dirinya lemah, yang menyebabkan dirinya tidak sabar ketika dia berziarah ke kuburan, misalnya dia meronta, menangis berlebihan dan meratap, maka dia tidak dianjurkan untuk berziarah ya. Adapun seorang istri dia boleh memandikan suaminya jika dia mampu. Begitu sebaliknya, seorang suami juga boleh memandikan istrinya ya. Walaupun kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dimandikan oleh istri-istrinya ya. Tetapi ini adalah bagian dari perintah syariat ya, yang mengkhususkan seorang suami atau seorang istri masing-masing boleh memandikan pasangannya ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa yang harus Ana lakukan agar anak-anak menjadi semangat menuntut ilmu? Jazakallah khair Ustadz. Ya, agar anak semangat untuk menuntut ilmu ya, tentunya melalui langkah-langkah dan proses yang cukup panjang ya. Yang tentunya pertama menciptakan suasana dan budaya di rumah ya terhadap ilmu ya. Libatkan mereka dalam perkara-perkara tersebut ya. Misalnya menciptakan tayangan media dakwah, kemudian membiasakan mereka misalnya mengenal kajian ya, mengajak mereka ketika ikut kajian ya, mendengarkan kajian, kemudian bagaimana mengarahkan mereka atau menciptakan untuk kehidupan pertemanan mereka itu dalam suasana pertemanan dibingkai dengan pelajaran-pelajaran agama ya. Misalnya mengikutkan mereka di sekolah-sekolah Quran atau menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang berbasis agama ya, utamanya kalau bisa berbasis agama dan sunnah misalnya. Nah, tentunya ini melalui proses atau tahapan-tahapan yang cukup panjang, tetapi itu harus dimunculkan ya. Jika kita berharap anak kita semangat dalam belajar agama, namun proses dan langkah-langkahnya tidak dilakukan, tentu berpotensi relatif kecil ya akan terwujud. Namun dengan kesungguh-sungguhan dari orang tua terhadap hal ini ya, insya Allah ya anak-anak menjadi anak-anak yang tumbuh dengan semangat belajar agama yang tinggi ya. Tentunya sekarang suasana media ya, itu cukup membantu kita untuk mewujudkan hal ini. Dan bertanyalah kepada teman-temannya yang tentunya juga memiliki anak dan mereka konsen terhadap pendidikan anak dalam bingkai agama. Wallahu a'lam. Naam, Ustadz, jazakallah khair. Ustadz, pertanyaan terakhir ini dari Ana, Ustadz. Ustadz, Ana mau bertanya, bila kita memaksakan diri untuk beribadah, Ustadz, apakah ini termasuk ikhlas, Ustadz? Karena kan kalau kita tidak paksakan di awalnya, kadang ya kita kan melawan setan ya, Ustadz ya.
Jadi kadang kita paksakan gitu. Apakah itu ikhlas kita awalnya Ustadz? Walau itu kita paksakan. Misalnya ada kegiatan nih, mau masak tapi mau dengar kajian gitu. Jadi anak paksakan misalnya, dengar kajian sambil memaksa atau memasak atau kadang gimana gitu Ustadz. Apakah awalnya terpaksa lalu terbiasa itu apakah itu keikhlasan Ustadz? Jazakallahu khair Ustadz. Oh iya, kalau disebut memaksa ya dalam perspektif kita, memaksa dalam artian sesuatu yang awalnya berat untuk kita lakukan, namun kita paksakan untuk melakukannya, maka ini tidak mengapa ya. Bahkan justrunya harus seperti itu ya. Kalau kita lihat riwayat bagaimana di antara para sahabat, mereka adalah orang-orang yang memaksakan diri dalam beribadah ya. Bahkan di antara 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi itu, mereka berazam untuk bisa sholat terus tanpa tidur, puasa terus tanpa diselang-selingi hari-hari berbuka, dan ada yang tidak mau menikahi wanita. Ya, memang Rasulullah marah terhadap mereka. Ya. Rasulullah katakan, kalian mengatakan ini itu sementara aku orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, tapi aku sholat dan tidur, aku puasa dan aku berbuka, artinya tidak setiap hari berpuasa, dan aku orang yang menikahi wanita-wanita. Kalau kalian mau berbeda denganku, maka kalian tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada seutas tali di tiang masjid, ya. Dia katakan ini punya siapa, maka ada yang menjawab ini Zainab, katanya, melakukan sholat malam, dan ketika beliau merasa ngantuk, maka dia ikat badannya dengan tali itu ya. Rasulullah tegur ya. Ini namanya memaksakan amalan-amalan sampai melampaui hak-hak tubuh ya, atau melampaui apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ya, namanya memaksakan diri di luar kemampuan atau di luar fitrahnya manusia. Ini tentu berbeda dengan memaksakan amalan dalam porsi kita, di mana kita hidup di zaman fitnah, di zaman kemalasan, di zaman orang menganggap ibadah, amalan adalah perkara-perkara yang remeh-temeh ya, yang dengan mudah bisa kita tinggalkan. Maka seseorang yang bisa memaksakan dirinya untuk beribadah ya, karena memang harus seperti itu melawannya, maka ini adalah perkara yang baik ya, bukan perkara yang dilarang, dan tetap masuk dalam kategori ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita melakukan itu untuk membina diri kita sendiri ya. Tentunya dengan saksi Allah Subhanahu wa taala. Beginilah para salaf melakukannya. Bahkan para salaf itu ketika mereka luput dari satu amalan karena kelalaian, mereka membalasnya dengan amalan-amalan yang lebih banyak ya, untuk menghukum diri-diri mereka sendiri ya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Sebagai penutup halaqah pada malam hari ini, kami meminta kepada Ustadz beberapa untayan nasihat singkat. Tafadhol Ustadz. Iya, ayat sholihat ya. Ketahuilah ya bahwa bagi seorang muslim itu belajar agama bukanlah sekedar kegiatan sampingan ya, yang dikerjakan kalau ada waktu saja. Seperti pemahaman kebanyakan kaum muslimin saat ini ya. Bahkan sebagian kaum muslimin menganggap belajar ilmu agama itu tidak terlalu perlu ya. Padahal ilmu agama itu adalah kebutuhan kita sehari-hari ya. Bahkan para ulama menyebutkannya tadi ya, lebih dibutuhkan daripada makannya. Di antara dalil yang menguatkan adalah hadis yang sering kita dengar ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa paham ilmu agama adalah syarat mutlak untuk menjadi baik. Oleh karenanya, jangan berharap orang akan menjadi baik kalau dia nggak pelajari agama. Mana bisa orang tiba-tiba jadi baik ya, atau dia beribadah dengan benar kalau dia tidak mempelajari ilmu agama. Karena Rasulullah mengatakan, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah pahamkan dia dalam agama, maksudnya dia berilmu. Maka sekali lagi, paham ilmu agama itu adalah syarat mutlak untuk menjadi orang yang baik. Dengan demikian, ketika kita berbicara mengenai
keutamaan belajar ilmu agama, sesungguhnya kita sedang membahas eh, pentingnya seorang muslim untuk mencapai keridhaan Allah dan cintanya. Dan tidaklah mungkin seseorang akan meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak bisa mengikuti ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Sedangkan seseorang yang tidak mungkin beribadah, seseorang tidak mungkin bisa mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika seseorang itu tidak membangun agamanya di atas ilmu dan pemahaman yang benar ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah ya. Barang siapa yang menuntut ilmu agama ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya ilmu agamalah yang benar yang akan menuntun seseorang itu mendekati surganya ya. Sebaliknya orang yang jauh dari belajar agama, ilmu agama pasti dia akan menjauhi surganya. Maka hadirkanlah hal ini di setiap saat ya. Di setiap kita sendiri, di setiap kita ada keinginan untuk memperdalam agama dan di setiap kita ingin belajar ilmu agama. Hadirkan sugesti-sugesti itu agar kita semakin semangat dan istiqomah dalam mempelajari agama ini. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.